Halo semuanya, balik lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita ingin membahas tentang update algoritma inti Google Maret 2023 yang diumumkan secara resmi ya di akun Twitter mereka, yaitu Google Search Central, bahwa ya di bulan Maret 2023 ini ada core update ya, update algoritma inti yang biasanya akan berdampak cukup besar pada perubahan peringkat di mesin pencari. Menarik untuk diperhatikan ya, kira-kira update kali ini tuh arahnya kemana? Itu yang akan kita coba bahas ya, itu yang akan coba kita gali di sini. Oke, ini ada tulisan yang cukup menarik juga ya dari Search Engine Journal yang membahas tentang peluncuran pembaruan algoritma inti Maret 2023 ini. Jadi katanya Google mengonfirmasi bahwa pembaruan algoritma inti Maret 2023 telah diluncurkan. Nah, inilah yang perlu Anda ketahui. Coba kita nanti cek ya informasi seperti apa yang bisa kita temukan di akun atau di website Search Engine Journal ini. Google mengonfirmasi bahwa mereka mulai meluncurkan pembaruan algoritma inti terbarunya untuk Maret 2023. Seperti yang kita semua tahu, pembaruan ini dapat memiliki implikasi yang signifikan untuk peringkat pencarian ya. Jadi tetap penting ya untuk mengetahui informasinya. Kemudian meskipun Google akan memperbarui halaman riwayat rilis peringkatnya setelah implementasi selesai, kami memiliki informasi rendah tentang apa yang perlu Anda ketahui hingga saat ini. Ya, jadi dia ada beberapa informasi yang bisa dibagikan ya tentang update algoritma kali ini. Oke, pembaruan inti Maret 2023 atau Core Update 2023. Google tidak asing dengan pembaruan algoritma. Secara teratur memperkenalkan perubahan untuk meningkatkan pemahaman dan peringkat kontennya. Dengan pembaruan ini, Google bertujuan untuk memberikan hasil penelusuran yang semakin relevan dan berkualitas tinggi. Nah, sebenarnya kunci dari update algoritma ya, terutama core update ini ya. Jadi, Google bertujuan untuk memberikan hasil penelusuran yang semakin relevan dan berkualitas tinggi tentu untuk user mereka. Karena ini bisnis inti Google. Ya, ketika nanti usernya yang mencari sesuatu dan menemukan informasi yang tidak sesuai, tidak relevan dengan yang mereka ingin tahu, maka lama-kelamaan Google akan ditinggalkan ya kalau seperti itu. Itu yang Google nggak mau. Jadi Google benar-benar berupaya sebisa mungkin ya bagaimana caranya agar setiap kali user mencari sesuatu di halaman pencarian mereka, ya user puas dengan hasilnya. User menemukan informasi yang mereka cari. Ya tujuannya seperti itu. Kemudian, namun dengan pembaruan ini muncul perubahan dalam cara Google mengevaluasi dan memberi peringkat situs website. Yang berarti profesional SEO dan pemilik website harus tetap mengetahui dan menyesuaikan strategi mereka. Jadi bagi Anda ya yang saat ini bermain SEO, yang saat ini mengoptimasi website Anda dengan SEO, atau yang saat ini mempromosikan website Anda dengan SEO, wajib nih mengikuti perkembangan dari algoritma Google. Karena ini kan terus berubah ya. Meskipun kami tidak memiliki rincian pembaruan inti Maret 2023, kami dapat menarik beberapa kesimpulan berdasarkan pembaruan sebelumnya. Jadi ini baru masih dalam kategori perkiraan ya. Oke, berikut adalah beberapa yang penting yang harus Anda ingat. Yang pertama, efek pembaruan algoritma inti tidak segera terlihat. Perayapan Google memerlukan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk mengindeks dan menilai ulang website. Nah, biasanya update algoritma ini ya, walaupun kemarin ya, atau 8 jam lalu tepatnya baru diumumkan, efeknya biasanya nggak langsung hari ini. Efeknya itu biasanya ya 2 minggu setelah update diumumkan. Ya, kemudian perhatikan traffic ya, pencarian organik dan peringkat kata kunci website Anda. Karena metrik ini akan membantu Anda mengukur dampak pembaruan dan mengidentifikasi ya area potensial untuk perbaikan. Ya, jadi yang biasa kami lakukan, yang biasa saya lakukan sebagai praktisi SEO itu kalau ada update algoritma ini, saya akan terus pantau nih peringkat dari website-website yang kami kelola ya. Ada banyak website, baik website kami, website klien, itu akan kami pantau. Kira-kira perubahan kata kuncinya seperti apa nih? Perubahan peringkatnya seperti apa? Kalau perubahan peringkatnya ke arah yang lebih baik ya, semakin naik, berarti aman. Ya tidak ada yang perlu dilakukan. Tapi kalau peringkatnya terus menurun, nah ini yang bahaya. Nah, itu yang harus kita terus ukur ya. Kenapa ini peringkatnya menurun? Dan kalau saya biasanya dari banyak website ya, ada saja kan 1-2 yang mungkin peringkatnya turun. Itu yang akan kita coba analisa nanti ke depannya. Itu pun yang nanti insya Allah ya akan terus saya update di channel YouTube Devri SEO. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tujuan Google dengan pembaruan ini adalah menyajikan hasil penelusuran yang lebih baik.
Itu berarti secara konsisten membuat konten berharga yang disesuaikan dengan kebutuhan audiens target Anda. Nah, ini sebenarnya kunci dari update-update juga yang sebelumnya ya. Jadi Google ingin menyajikan hasil yang jauh lebih baik untuk usernya. Ya, itu berarti secara konsisten membuat konten berharga ya. Artinya Anda tinggal fokus saja membuat konten-konten berkualitas. Jadi kalau bicara tentang konten ya, saya juga kan sering mengatakan bahwa buatlah konten ya secara konsisten gitu ya. Buat konten dan konsisten. Namun bukan konten yang asal-asalan ya, bukan konten yang yang penting update aja, yang penting ada konten baru setiap hari, bukan seperti itu. Tapi benar-benar konten-konten yang harus berkualitas, yang memiliki kualitas bagus, yang bermanfaat untuk user Google. Karena konten-konten seperti inilah yang peringkatnya nanti akan lebih bagus ya di halaman pencarian Google. Kemudian yang berikutnya yang juga cukup bagus nih, jangan abaikan detail halus, aspek teknis situs Anda seperti kecepatan website, ya, keramahan seluler, mobile friendly ya, kemudian pengindeksan yang tepat, memainkan peran besar dalam menentukan peringkat Anda secara keseluruhan. Ya, beri mereka perhatian yang layak mereka terima. Jadi aspek teknis ya, seperti kecepatan website ya, memang dari algoritma-algoritma sebelumnya atau update-update sebelumnya, kecepatan website ini menjadi salah satu faktor utama ya, apalagi setelah adanya Core Web Vital. Itu sangat-sangat dinilai oleh Google, dan di beberapa klien kami juga permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti website sulit terindeks, peringkat website sulit naik, itu selesai ketika masalah kecepatan websitenya kami atasi atau kami perbaiki dari segi kecepatan websitenya. Masalah itu selesai, websitenya jadi mudah terindeks, kemudian peringkatnya juga mulai merangsak naik. Kemudian mobile friendly, nah ini udah harus ya, karena sekarang ini ada juga mobile first ya untuk indexing. Kalau situsnya tidak mobile friendly, otomatis juga akan ya sulit nanti masuk halaman 1 Google. Kemudian dan pengindeksan yang tepat. Jadi inti dari algoritma ini ya, kalau misalkan saya tarik kesimpulan dari search engine jurnal ini dan dari beberapa website yang sudah saya baca sebelumnya, bahwa si Google ini tetap ya berpedoman pada user experience mereka. Ya, jadi selain Anda memperhatikan teknik SEO Anda, ya ini juga sudah saya sampaikan ya di live kemarin. Nanti kalau Anda belum tonton, silakan tonton. Judulnya adalah SEO bukan sekedar posting, SEO bukan sekedar backlink. Di sana sudah saya jelaskan bahwa SEO terkini, SEO modern itu bukan hanya bicara tentang konten ya, konten yang bermanfaat, yaitu salah satu termasuk. Bukan juga bicara tentang hanya backlink. Tapi lebih dari itu, SEO terkini itu tentang user experience. Jadi bagaimana Anda membuat website Anda ini bermanfaat bagi usernya Google. Bagaimana caranya website Anda ini memberikan informasi yang cukup penting yang dibutuhkan oleh usernya Google. Ya, itu yang Google inginkan. Ya, lebih jauh dari itu, websitenya juga harus bagus. User experience-nya itu harus bagus. Ya, dari segi kecepatannya harus bagus, kemudahan navigasinya, ya, kemudian tadi dari segi kontennya, relevansi antar konten, ya itu juga sangat-sangat penting. Ya, jadi jangan hanya memperhatikan teknik SEO-nya saja, tapi perhatikan juga kebutuhan dari usernya Google, sehingga website Anda akan semakin baik di mata Google. Nantinya kalau misalkan sudah seperti itu, website Anda akan ya bisa menempati peringkat yang lebih baik ya di mesin pencari, terutama mesin pencari Google. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita akan coba lihat ya beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Nanti akan saya update lagi ya apa yang terjadi. Karena selama 2 minggu ini saya akan pantau terus nih website-website yang kami kelola, peringkatnya seperti apa, dan kalau turun kenapa nanti akan kami coba analisa. Dan kalau misalkan ada yang naik juga kenapa, yang ini bisa naik, kenapa yang ini bisa turun. Insya Allah akan kami coba buatkan videonya lagi ya, laporannya melalui video-video seperti ini. Jadi tetap pantau terus channel Devri SEO. Oke, itu saja dari saya. Semoga konten ini bermanfaat. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.